Oke, kalau begitu ya. Saya mulai aja ya, langsung ya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Sebentar ada. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung nih Bapak dan Ibu sekalian dari SMK 1 Karawang dan juga dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ya, Unsika ya. Iya, betul. Ya, ya. Terima kasih banyak sudah bergabung Bapak dan Ibu sekalian. Oke, untuk yang background sound-nya agak sedikit uh, kurang kondusif, saya mute ya, biar tidak mengganggu yang lain. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di pelatihan Assembler Studio. Dan ini yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga dan juga materi pembelajaran yang ketiga untuk Bapak dan Ibu dari SMK 1 Karawang dan juga dari Unsika Karawang. Unsika ya, bukan Unsika Karawang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan sebelumnya, saya Nadia. Sebelumnya ada trainer yang lain ya, ada Teh Dewi ya sebelumnya. Nah, untuk hari ini, untuk materi pembelajaran yang ketiga, Bapak dan Ibu akan diajarkan dan dibantu oleh saya Nadia gitu ya. Jadi boleh dipanggil Mbak Nadia, Teh Nadia itu bebas ya gitu, mau dipanggilnya apa gitu. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya agak sedikit kendala nih internet saya, loadingnya agak lama ini. Oke. 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 Ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk hari ini Bapak dan Ibu akan belajar tentang studio ya. Saya akan share screen untuk sebentar. Ya, bisa dilihat share screen saya Bapak dan Ibu sekalian di sini ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya, belum ya? Oke, ditunggu terlebih dahulu ya. Sudah Oke, Bapak, muncul. sudah? Sudah semuanya? Oke, saya akan kirimkan linknya di grup chat ya. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah Assembler Studio website ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mendownload untuk membuat satu materi yang sebelumnya pasti sudah membuka Assembler aplikasi via handphone ya. Di sana itu ada banyak sekali materi-materi yang disediakan oleh Assembler seperti itu. Namun tidak semua materi ada di sana Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang tidak ada materinya jangan khawatir, tidak perlu khawatir karena Bapak dan Ibu nanti bisa mengambil sendiri atau membuat sendiri materinya. Oke. Oke. Kalau begitu Bapak dan Ibu, karena koneksi internet saya seperti agak bermasalah nih kalau misalnya apa menyalakan video, saya turn off dulu ya, karena sedang share screen. Oke, izin izin turn off kamera dulu ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah Bapak dan Ibu sekalian silakan boleh membuka website yang sudah saya berikan di kolom chat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Boleh dibuka. Oke, Bapak dan Ibu, apabila sudah dibuka, di sini Bapak dan Ibu akan diminta untuk sign in. Ada yang Kenapa? ya, halo, sepertinya ada yang Udah aja sini aku maaf. Udah banyak itu. Oke, Ibu Ika saya mute ya. Sepertinya tadi background background suaranya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian boleh dilihat lagi di layar di sini ada sign in yang sebelumnya sudah diminta untuk mendaftarkan diri ya.
Di pelatihan pertama itu semuanya sama akunnya, jadi tidak perlu membuat akun baru. Untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan akun yang sudah didaftarkan gitu, karena aplikasi Assembler ini saling terintegrasi satu sama lainnya gitu ya. Jadi tidak perlu untuk mendaftarkan kembali. Jadi apabila Bapak dan Ibu pertama kali mendaftarkan menggunakan Facebook, silahkan tinggal klik sign in with Facebook. Apabila sebelumnya menggunakan Apple, bisa sign in with Apple. Atau yang sebelumnya menggunakan email dan password seperti saya tidak menggunakan Facebook dan Apple ini. Jadi bisa langsung menggunakan email dan passwordnya ya. Jangan lupa email passwordnya. Boleh silahkan diketik di sini, kemudian kita sign in. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk aplikasi Assembler Studio, aplikasi Assembler ya app Edu yang ada di handphone, dan juga Bapak dan Ibu pernah membuka website ya pada saat membuat kelas, materi kelas. Nah, di situ semuanya saling terintegrasi satu sama lainnya. Seperti itu ya. Jadi di sini apabila Bapak dan Ibu pernah membuat project di dalam handphone, semuanya akan ada pula di Assembler Studio ini gitu. Jadi semuanya terintegrasi aplikasinya dalam satu akun yang sama. Jadi apabila Bapak dan Ibu menggunakan email dan juga password yang sama atau akun yang sama, semuanya akan terintegrasi gitu ya. Jadi semuanya ada di aplikasinya gitu. Nah, ini adalah dashboardnya untuk Assembler Studio atau Assembler Web Editor ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan boleh nanti di apa istilahnya walkthrough sendiri ya, atau bisa dilihat satu persatu sendiri. Nanti proyek-proyek apa saja yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan ini. Kita boleh klik di sini ya, yang ada foto. Sebentar, saya tunjukkan. Oke, yang ini kita klik. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, di sini adalah seperti overview atau summary ya, apa yang ada di dalam akun kita gitu. Jadi sudah membuat berapa project, kemudian ini ada profile picture, dan kalau misalnya mau log out itu bisa di sini. Jadi tinggal diklik fotonya di sini, kemudian nanti ada pilihan logout, jadi boleh di logout akunnya. Kemudian kita bisa melihat ada berapa project yang sudah kita buat dan berapa custom 3D object yang sudah kita buat. Ini nanti akan saya jelaskan custom 3D object dan juga AR marker usage ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Di sini kita bisa langsung ke project. Kita klik project di sini Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuat project baru, Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi saya bilang ya, kalau Assembler Studio ini dipergunakan apabila Bapak dan Ibu tidak menemukan materi yang dikiranya sesuai gitu dengan materi yang Bapak dan Ibu ingin ajarkan di dalam kelas gitu. Jadi terkadang di dalam Assembler Edu pun itu terbatas ya, seingat saya untuk universitas itu, untuk kalangan universitas juga belum ada gitu. Dan beberapa pernah mengajar SMK, rata-rata kurikulum yang disediakan oleh Assembler pun itu masih sebatas untuk materi pembelajaran SMA ya. Jadi guru-guru SMK dari berbagai daerah waktu saya ajar itu mereka sangat-sangat kreatif jadinya menggunakan Assembler Studio ini gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru boleh mencoba ya membuat sendiri untuk si Assembler Studio ini gitu ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin membuat materi baru, Bapak dan Ibu silakan klik tanda plus ini. Oh iya, Bapak dan Ibu kalau misalnya bertanya, jangan sungkan untuk langsung bertanya di kolom chat. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Barangkali kalau ada yang lupa gitu ya pertanyaannya, kalau nanti harus bertanya di akhir, boleh ditulis dulu di kolom chat terlebih dahulu ya. Jadi biar tidak lupa. Oke, kita lanjut. Bapak dan Ibu boleh klik ini, klik tanda plus ini ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah mengklik tanda plus ini, nanti akan ada
marker atau grid ya, seperti ini gitu, tampilannya seperti ini gitu. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu akan bisa memasukkan objek-objek yang Bapak dan Ibu butuhkan gitu ya untuk materi pembelajaran gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti dituntut nih kreativitasnya bagaimana bisa memasukkan objek, bagaimana bisa membuat objek sendiri seperti itu ya. Nanti saya akan hanya memberikan sedikit insight dan juga tata cara saja gitu. Jadi kreativitas, kemudian nanti kebutuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari kelas Bapak dan Ibu masing-masing ya. Oke, nah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan cek satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada tanda seperti disket ya. Tanda disket di sini adalah untuk men-save objek yang sudah dibuat gitu. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, untuk tanda save ini itu harus Bapak dan Ibu pergunakan selalu ya setiap menambahkan objek. Karena Assembler Studio ini basisnya adalah internet. Kadang kita nggak tahu ya koneksi internet kita seperti apa gitu. Kadang bermasalah, kadang tiba-tiba error sendiri gitu ya, atau misalnya kurang stabil sehingga membuat si project yang kita buat ini terkadang nggak ke save gitu ya. Jadi udah capek-capek buat tiba-tiba nggak ke save gitu. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu setiap selesai menaruh gambar boleh diklik save gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita akan mulai untuk mengenali fitur-fitur yang lain ya. Jadi kita akan coba ya. Bisa karena terbiasa ya Bapak dan Ibu pasti bisa di sini semuanya. Saya yakin dari Unsika dan dari SMK 1 Karawang semuanya bisa ya. Oke, Bapak dan Ibu silahkan dicoba di sini. Bapak dan Ibu berbeda dengan handphone. Kalau handphone itu kita hanya bisa menampilkan satu tampilan aja atau satu slide atau kalau di assembler itu biasa dikenal dengan satu scene. Jadi di assembler hanya bisa memperlihatkan satu scene aja kalau untuk di handphone. Tapi kalau untuk di laptop, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sampai dengan 5 atau 6 scenes. Gitu ya. Jadi bisa ditambahkan di sini. Tinggal klik ini untuk menambahkan scene-nya. Ya, kita coba klik. Kita mau buat 3 misalnya. Nah, 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah ya. Apabila sudah nih ada 3 scene-nya ya di sini. Saya kecilin dulu ini. Oke. Nah, di sini ada nama-nama scene-nya juga. Ini scene 1, ini scene 2, dan ini ada scene 3. Oke. Nah, Bapak dan Ibu kita coba untuk membuat suasana kelas dulu ya kali ya. Jadi biar serasa ada di kelas nanti anak muridnya gitu ya, siswa-siswinya maupun mahasiswanya berasa ada di kelas gitu. Nah, untuk menambahkan objek Bapak dan Ibu, di sebelah kiri ini ada 3D objects, ada image, ada teks, dan ada video. Kita akan masukkan 3D object di sini. Oke, sebentar ya. Halo? Sepertinya ada yang belum di-mute ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar ya.
Oke, Bapak dan Ibu kita, oh ya, oh, udah. Oke. Oke, Bapak dan Ibu boleh diklik 3D objeknya ya. Tadi sedikit agak loading, makanya agak kaget kok nggak ada apa objek-objeknya. Nah, Bapak dan Ibu boleh dicek di sini. Di sini sudah disediakan objek-objeknya ya, sesuai dengan kategorinya masing-masing. Bapak dan Ibu nanti boleh cek sendiri setelah membuka juga di rumah misalnya. Di sini ada basic geometri, kemudian ada edukasi juga, terus ada furnitures, ada food, ada human organs gitu ya. Terus ada gedung, ada aktivitas, terus ada space. Pokoknya di sini ada banyak sekali objek-objek yang Bapak dan Ibu bisa pergunakan untuk materinya. Gitu. Jadi nanti boleh dicek satu persatu terlebih dahulu. Kita bisa buka yang education. Sebentar, sepertinya lagi loading. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh dicek ya edukasi di sini. Nah, di sini sudah ada apa objek-objeknya ya, 3D objek yang kemungkinan akan Bapak dan Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Ini untuk yang education, kemudian untuk fakultas teknik nih biasanya pakai yang mana nih? Ya, nanti boleh di apa city landscape gitu ya. Jadi boleh dicek cek gitu ya. Tekniknya biasanya pakainya yang mana gitu ya. Nanti ada berbagai jenis pilihan-pilihan gitu. Ada basic geometri juga apabila ada yang guru matematika di sini. Nanti boleh dicek ya untuk yang basic geometri atau geometri dasar. Nah, Bapak dan Ibu boleh membuat kreativitas seperti seakan ini sedang ada di sekolah gitu ya. Misalnya kita akan buat kelas ya, ruang kelas. Kita klik furniture. Nah, di sini ada table, ada kursi ya, ada meja, ada kursi. Boleh kita pilih meja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini boleh dicek. Di zoom aja dari mouse-nya. Ini ada meja. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh turunkan sedikit. Nah, perlu diinformasikan nih Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa pilihan untuk mengatur tempat dari objek tersebut gitu ya. Jadi ada yang warna hijau menunjukkan ke atas ini, tanda panah ke atas, artinya kita bisa naikkan dan menurunkan objek gitu ya, naik dan turunkan objeknya sampai pas di grid atau di garisnya gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih yang warna merah itu untuk memindahkan ke kiri dan ke kanan. Pastikan warna dari tanda panah itu berubah ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi yang tadinya hijau kalau sudah diklik itu jadi warna kuning, kemudian yang warna merah apabila sudah diklik itu jadi warna kuning juga gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ya ini bisa apa? Untuk scale ya. Kalau Bapak dan Ibu masih sedikit bingung, ini Bapak dan Ibu bisa pilih yang ada di sebelah sini. Gitu ya. Jadi ini adalah move, kemudian ini rotate, dan ini untuk memperbesar dan memperkecil objek gitu ya. Kita akan coba satu persatu. Sudah dicoba ini Bapak dan Ibu sekalian sudah mencoba atau baru melihat saja terlebih dahulu? Baru melihat, Bu. Baru melihat ya, iya nanti boleh dicoba di rumah ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin kalau dari fakultas teknik pasti jago-jago nih kalau buat seperti ini.
Dan guru-guru SMK yang saya ajarkan itu biasanya jauh lebih kreatif gitu ya, karena dituntut kreativitas tinggi gitu, karena materinya jarang ada di Assembler Edu gitu. Jadi guru-gurunya biasanya buat sendiri materinya gitu ya. Oke, nah Bapak dan Ibu boleh klik yang move di sini ya. Terus ini rotate. Kalau move ini ya tadi naik ke atas, kemudian ke kiri dan ke kanan. Dan ini yang warna biru itu untuk memperbesar dan memperkecil gitu ya. Objeknya gitu. Oke. Ini terlalu kecil ya. Jadi boleh kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Scale. Oke, nah Bapak dan Ibu, ini ada rotate. Rotate itu untuk memutarkan si benda tersebut gitu ya. Jadi untuk misalnya bentuknya nggak mau seperti ini gitu. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa klik yang warna kuning ini untuk betul-betul berputar keseluruhan ya. Itu. Kemudian untuk yang warna biru ini hanya setengah saja putarannya. Kemudian untuk yang warna merah ini ke depan dan ke belakang. Dan untuk yang warna hijau itu ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, itu tadi sudah berpindah dan ada rotate. Kemudian Bapak dan Ibu bisa klik scale di sini. Scale itu untuk memperbesar dan memperkecil objek ya. Jadi tinggal diklik aja ini yang warna merah diperbesar, kemudian diperkecil. Oke, apabila sudah nih Bapak dan Ibu sudah menambahkan satu meja berarti. Nah, sekarang kita bisa menambahkan yang lain ya. Bapak dan Ibu mau menambahkan misalnya di ruang kelas biasanya ada apa nih kalau Bapak dan Ibu sudah masuk sekolah nih? Sekarang Bapak dan Ibu guru pasti yang menggunakan laptop ya, khususnya untuk pembelajaran. Boleh ditaruh ini laptopnya ada di bawah meja. Kita akan buat dia ada di atas meja ya. Oke, kita taruh laptopnya di sini. Kita scale, kita perbesar laptopnya. Oke, jadi ada di sini ya. Kemudian kalau misalnya nggak mau kelihatan dari depan, itu kita bisa rotate. Jadi seperti ini. Jadi kesannya menghadap ke kelas, karena kelasnya ada di depan ya, ada di sini, ada di front. Ya Bapak dan Ibu sekalian ada di front. Boleh, kemudian mau menambahkan misalnya vas bunga untuk mempercantik bisa ditaruh di sini ya vas bunganya. Terlalu besar. Oke, seperti ini. Jadi agak naik, kita turunin sedikit. Seperti ini, jadi terkesan ada di dalam ruang kelas, misalnya seperti itu ya. Atau mau menambahkan misalnya figur Bapak dan Ibu gitu di sini, itu juga boleh. Oke, Bapak dan Ibu di sini misalnya mau teacher ya di sini ditambahkan. Ya, kita scale, kita perbesar. Ini misalnya Ibu siapa di sini? Ibu Vika atau Ibu
Ika, Ibu Desi, ini ceritanya kelas Ibu Ika atau Ibu Vika, Ibu Desi boleh ya. Atau bapaknya nanti boleh cari gambar figur bapak-bapak. Pilihannya ada di sini juga gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan buat seakan ada di dalam kelas gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir misalnya ingin melakukan sedikit pembelajaran yang tidak terlalu kaku gitu. Jadi bisa memberikan persuasi kepada anak-anak untuk berinteraksi gitu ya. Jadi seakan bisa uh, ada di dalam kelas, serasa berada di dalam kelas ya gitu. Oke, kemudian nah ini sudah memasukkan 4 3D objek yang ada. Nanti Bapak dan Ibu boleh cari-cari dan berkreasi sendiri dari 3D objek yang sudah disediakan oleh tim assembler. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan pilih scene-nya. Kemudian kita akan namain di sini scene name-nya. Itu adalah perkenalan. Kemudian di sini adalah perkenalan kelas, boleh. Deskripsinya. Kenalan kelas. Ya. Jadi sudah dinamain. Kemudian mau naruh teks di sini, kita klik teks dulu. Teks boleh. Terus kita pilih teks misalnya kelas berapa nih? Kelas 10 ya. Kelas 10 misalnya gitu. Kelas 10 SMK 1 Karawang. Ini boleh ditaruh kelas 10 SMK 1 Karawang. Kemudian bisa dipilih fontnya nih Bapak dan Ibu mau yang mana. Oke, kita place terlebih dahulu ya di sini. Nah, nanti dia akan muncul di depan sini. Gitu ya. Halo? Putus-putus kah? Masih putus-putus nggak nih? Iya, ada putus-putusnya, Bu. Halo? Halo, halo. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Oke, mantap. Terima kasih Bapak. Sudah mau informasikan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar. Iya, ini koneksi internet. Lancar aja ya. Oh iya. Yang lain gimana nih? Tadi sempat putus-putus dari sayanya atau gimana nih? Oke, sebentar ya. Karena kalau misalnya sayanya putus-putus, takutnya ini nggak bisa. Oke. Oke, Bapak dan Ibu boleh ditaruh di atas, boleh ditaruh di bawah ya. Saya biasanya ini gurunya seakan sedang memberikan petunjuk bahwa ini adalah kelas 10 SMK 1 Karawang gitu. Oke, selamat datang di kelas 10 SMK 1 Karawang. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian bisa ditambahkan extrude ini seperti ya. Nah, ini untuk editnya extrude di sini itu maksudnya adalah tulisannya jadi sedikit lebih tebal dari sebelumnya gitu ya. Misalnya kita coba. Nah, jadi lebih tebal tulisannya ya, tapi kalau nggak mau terlalu tebal boleh tinggal klik aja. Oke. Gitu. Jadi nanti seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian kalau mau ganti font boleh. Dan mau ganti warna juga boleh. Itu ya, warnanya mau diganti, misalnya mau agak sedikit merah, boleh. Tinggal klik apply. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu, ini baru
perkenalan aja dulu gitu ya. Jadi perkenalan kelas Bapak dan Ibu sebelumnya. Kemudian kita boleh klik scene-nya dan kita pilih capture di sini Bapak dan Ibu. Kita boleh mengcapture si kelas ini gitu ya. Jadi kalau mau sesuai frame bisa di zoom out dulu menggunakan mouse. Kemudian tinggal klik capture. Dan nanti kita bisa melihat, oh untuk yang slide ini atau untuk yang scene ini adalah kelas perkenalan gitu ya. Jadi possible untuk memperkenalkan diri gitu di sini. Oke, Bapak dan Ibu, kita boleh next di sini ke scene yang kedua ya. Nah, scene yang kedua ini boleh dinamain misalnya mau misalnya materi apa nih? Materi tentang atom. Contohnya aja ya, ini tentang atom misalnya. Oke, materi atom di sini kita akan menjelaskan tentang atom gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk merubah background belakang ini juga bisa, kita tinggal pilih warnanya misalnya nggak sesuai, Bapak dan Ibu pingin backgroundnya ini warna kuning atau mau warna putih seperti biasa atau warna hitam, itu boleh. Kita coba menggunakan warna hitam ya, supaya agak-agak dark. Tadi sudah menggunakan warna putih. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini kita akan mencari yang namanya image. Jadi sebelumnya ada 3D objects dan ada 2D objects gitu ya. Ini hanya beda dimensinya aja gitu antara 3D dan 2D gitu ya. Nah, kalau misalnya foto profile picture Bapak dan Ibu, nah itu termasuk ke dalam 2D picture atau 2D, gambar 2D gitu. Nah, di sini assembler sudah menyediakan berbagai 2D gitu ya, gambar-gambar 2D yang bisa dipergunakan gitu. Namun, apabila Bapak dan Ibu tidak menemukan gambar di sini, Bapak dan Ibu boleh untuk upload. Ya, jadi bisa upload dari komputer masing-masing gitu. Tapi sebelumnya misalnya mau dicari dulu nih gambarnya, itu juga boleh gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Oke. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan, kita cari di Google ya. Misalnya gambar atom. Gambar atom. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh dicari gambar yang sesuai. Kemudian bisa diklik gambarnya. Ya. Kemudian bisa di-save. Gitu. Oh, kita pakai assembler. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa mengupload gambar sendiri. Jadi tinggal klik upload. Bapak dan Ibu tinggal klik upload. Kemudian nanti akan mencari gambarnya sendiri gitu ya. Tadi saya di desktop, kemudian ke assembler. Sepertinya ada yang audionya ini, audionya. Oke. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, nggak ada ya ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu boleh klik ini, si atom tadi gambar atomnya. Bisa diupload ya. Bentar. Oke, sudah terupload gambarnya. Boleh kita zoom. Ya. Jadi gambarnya ada di sini gitu ya, Bapak dan Ibu kalau mau
scale, boleh diperbesar gambarnya. Oke, di sini. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menambahkan gambar sendiri. Gitu. Jadi gambar tersebut tidak hanya semata-mata yang disediakan oleh tim assembler gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh mengupload gambar-gambarnya tersendiri gitu. Nah, gambar-gambar ini menyesuaikan dengan materi yang ada. Misalnya ingin memperkenalkan, oh ini gambar atom terlebih dahulu gitu ya, dalam bentuk 2D. Itu boleh seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita agak sedikit taruh di atas ya. Gambar uploadnya. Oke. Bapak dan Ibu kalau seperti itu boleh klik image, kemudian klik upload di sini. Ini ya, ini yang diklik ya. Tidak terekam ya, coba kita. Sebenarnya ini hampir sama seperti mengupload gambar gitu. Nanti dia akan langsung muncul di grid yang ada di grid assembler. Nah, iya di historinya tidak terlihat gitu, tapi tadi tata caranya sudah ada. Oh iya betul. Iya betul Bapak. Pertanyaan dari Pak Syarif, historinya nggak ada, tapi nanti langsung muncul di grid-nya, ya betul. Dia langsung muncul di grid project-nya. Gimana? Biasanya itu akan kerekam di Recent sih Pak, tapi sepertinya koneksi internet saya sedang tidak baik. Ya, hilang proyek yang tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya. Oke, kita save dulu deh ya. Oke, yang tadi kita buat dulu sebentar. Biasanya itu akan ditulis terekam di recent ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu khawatir. Ntar ini saya buat terlebih dahulu. Karena koneksi internetnya tadi jadi tidak terlihat ya. Oke, kita scale terlebih dahulu. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Tadi ada kendala teknis. Untuk hal-hal seperti ini, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik save ya. Karena kalau tidak betul-betul hilang proyeknya seperti yang tadi saya informasikan. Oke, kita bisa pilih di sini tadi teacher female. Kita move sedikit ya ke atas. Oke.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Terlalu besar ya. Oke. Oh iya, Bapak sudah coba nggak ada di Resign ya? Biasanya tuh di Resign ada, tapi nanti saya akan coba tanya ke tim assembler apakah ada bugs seperti itu ya pada aplikasinya. Untuk Pak Syarif, nanti saya akan coba tanya ke tim ya. Ini tadi mohon maaf Bapak dan Ibu karena saya belum ke save. Oke, ini kita tulis perkenalan. Oke, kemudian boleh diklik capture untuk mengcapture si gambarnya. Oke ya. Oke, selanjutnya tadi kita akan memasukkan si gambar. Oke. Oke, kita bisa pilih yang tadi gambarnya. Nanti pertanyaan Pak Syarif akan saya ke tim ya. Kemudian bisa di scale gambarnya seperti ini, tadi warna hitamnya. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik save lagi setiap selesai menambahkan gambar atau objek di dalam grid tersebut ya. Supaya tidak hilang seperti saya tadi. Karena koneksi internet itu sangat berpengaruh. Kebetulan aplikasi ini adalah aplikasi real time. Jadi nggak bisa save offline ya Bapak dan Ibu. Jadi harus terus-terus online untuk membuka aplikasinya juga. Jadi mohon dicek terlebih dahulu gitu nanti. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu nanti bisa menambahkan image lagi juga bisa, atau ingin menambahkan teks kembali juga bisa. Misalnya ini adalah struktur atom. Itu ya. Nanti bisa tambahkan teks kembali di sini. Mau di atas boleh atau di bawah juga boleh ya. Seperti ini. Teksnya. Boleh diganti namanya juga boleh. Warnanya. Tinggal klik apply, boleh seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, selain bisa menambahkan 3D object, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan teks, kita juga bisa menambahkan video. Gitu ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ingin menggunakan video, supaya anak-anaknya bisa menonton terlebih dahulu materinya, boleh diklik video. Nah, kalau video ini Bapak dan Ibu, ini nggak bisa seperti gambar yang kita harus upload. Namun, kalau di sini itu Bapak dan Ibu yang bisanya adalah mengupload dari YouTube. Jadi kita mengambil link video tersebut dari YouTube. Ya, jadi nggak bisa diupload kayak gambar. Tadi yang kita butuhkan adalah link. Ya. Link dari YouTube gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh klik misalnya mau cari struktur atom. Bisa mencari gambar atau video yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Jadi boleh diklik misalnya yang kedua ya, video yang kedua. Kemudian video di sini Bapak dan Ibu bisa ambil linknya di sini yang ada di browser atasnya, tabnya. Kemudian bisa juga diklik share
dan klik copy. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu boleh langsung di paste di sini atau paste di sini ya. Gitu. Nah, ada pilihannya juga nih Bapak dan Ibu sekalian. Ada autoplay, ada green screen, dan ada looping. Autoplay ini apabila Bapak dan Ibu preview atau Bapak dan Ibu menampilkan videonya, dia akan otomatis play sendiri gitu tanpa perlu kita klik play seperti itu. Itu adalah autoplay. Looping itu adalah untuk apabila videonya Bapak dan Ibu masih menjelaskan nih tentang materinya, tapi videonya sudah selesai gitu dan videonya kalau looping itu akan kembali lagi ke yang awal gitu ya pada saat pembukaan gitu. Jadi kembali lagi gitu. Loop artinya terus-terusan seperti itu ya. Kemudian ada green screen video. Di sini biasanya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan peragaan sendiri gitu ya, tapi ini lumayan jarang digunakan. Biasanya penggunaannya itu untuk autoplay dan looping gitu ya. Jadi pastikan kalau mau menggunakan silahkan diklik looping. Kalau saya nggak akan menggunakan klik autoplay, jadi boleh diklik place. Diklik place aja. Dan bisa ditaruh di sini ya. Kayak gigit aja, aduh. Mohon maaf Ibu Maria, harus saya mute terlebih dahulu ya. Sepertinya kurang kondusif suaranya. Oke. Kita agak geser ke sini sebentar. Nah, ini adalah struktur atom. Ini adalah videonya ya, Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk klik save. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, apabila ingin melihat bagaimana nanti video ini akan muncul, boleh klik yang ini ya, preview ini. Kemudian nanti dia akan muncul. Oke. Seperti ini. Bisa di play. Ini yang pertama, perkenalan. Kemudian yang kedua adalah struktur atom. Bisa seperti itu ya. Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab struktur atom. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu ya Bapak dan Ibu, itu untuk struktur atom, penjelasan menggunakan video dan juga gambar, seperti itu. Jadi ada struktur atom video dan juga struktur atom yang gambar, seperti itu. Ada videonya, kemudian ada 2D-nya gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu di sini kita boleh klik scene-nya dan kita capture terlebih dahulu ya. Untuk melihat thumbnail-nya nih. Ya, ini yang kedua ya. Pertama perkenalan kelas, kemudian kedua ini adalah si struktur atom. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang bagaimana apabila Bapak dan Ibu itu susah mencari gambar 3D-nya gitu ya. Tidak ditemukan nih 3D objeknya di sini gitu. Bapak dan Ibu tidak menemukan 3D objek yang ingin pergunakan gitu. Sudah mencari-cari tapi kok nggak ada nih gambar atom misalnya di sini. Nah, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir ya. Di sini di assembler ini kita sudah menyediakan website-website yang juga bisa Bapak dan Ibu ambil source-nya gitu ya. Kalau kita biasanya mau mencari barang itu ke Tokopedia, ke Shopee, ke mana ya, Bukalapak biasanya ya. Nah, 3D object juga punya e-commerce-nya sendiri gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti apabila tidak menemukan di assembler, Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke 3 website ini. Pertama namanya Sketchfab.
Sebentar, ini ada di sini ya. Saya akan kirim ke grup chat. Sebentar. Oke. Ada Sketchfab namanya. Kemudian ada Free 3D dan ada CG Trader. Ya. Nah, Sketchfab, kemudian ada Free 3D, boleh diklik. Dan ada CG Trader. Tuh ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak menemukan di Sketchfab, bisa ke Free 3D. Kalau tidak menemukan di Free 3D, bisa ke CG Trader gitu ya. Nah, 3 ini seperti yang tadi saya bilang, seperti marketplace. Jadi kayak Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee gitu ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu mencari gambarnya bisa langsung ke sini. Tapi website ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bapak dan Ibu ya. Untuk Sketchfab ini, Bapak dan Ibu, oh ya, untuk ketiga website ini, Bapak dan Ibu harus login terlebih dahulu, atau harus sign up terlebih dahulu, atau harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti kalau sudah mendaftar, bisa langsung mendownload gitu. Tapi di sini, Sketchfab ini dia nggak bisa difilter untuk mencari gambarnya gitu ya. Kemudian untuk Free 3D ini gambarnya itu tidak sebanyak Sketchfab gitu ya. Sedangkan kalau CG Trader ini biasanya gambarnya berat-berat gitu atau memorinya lumayan mengambil cukup banyak untuk satu gambar gitu ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih sering ambil dari Sketchfab. Sorry Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk Sketchfab ini, dia hanya kekurangannya tidak bisa difilter gitu ya. Terkadang ada banyak sekali pilihan, tapi tidak ada pilihan filter untuk kategori format gambar tertentu gitu. Nah, untuk Sketchfab ini, Bapak dan Ibu, serta Free 3D dan CG Trader ini adalah basicnya bahasa Inggris ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ingin mencari gambar, diusahakan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Iya, betul Pak Syarif. Pertanyaannya berarti link tersebut untuk mencari aset-aset yang dibutuhkan ya. Iya, betul. 3D object yang tidak ada di Assembler Studio gitu. Jadi 3D object yang tidak ada yang belum di-provide atau belum disediakan oleh Assembler Studio, kita memberikan solusi gitu, yaitu Bapak dan Ibu bisa mencari sendiri di 3 e-commerce yang ada di Sketchfab, di Free 3D, dan juga di CG Trader ini. Ya. Kalau di Sketchfab, Bapak dan Ibu, di Free 3D dan di CG Trader, itu boleh dicarinya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau cari pensil, jangan pencil ya, tapi nulisnya gitu. Jadi boleh klik atom di sini karena saya sedang mencari atom. Kemudian kita klik kalau di Sketchfab itu yang downloadable, yang bisa di-download. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada yang berbayar ya, di sini ada yang tulisannya ada dolarnya, itu berbayar gitu. Tapi tenang, kita bisa cari yang gratis gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa dicari yang tidak ada harganya, atau biasanya dia akan, kalau yang nggak ada harga seperti ini, biasanya itu dia gratis gitu ya nih. Kalau ada harganya ini ada tulisannya di bawahnya gitu. Misalnya $9, terus ada $10 gitu. Jadi kita bisa cari yang gratis-gratis aja. Gitu ya. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu tertarik dengan si gambar ini gitu. Boleh diklik terlebih dahulu gambarnya. Kemudian nanti kita bisa lihat, oh seperti ini nanti 3D-nya. Gitu ya. Oke, apabila ingin mendownload, silakan klik yang kecil ini untuk Sketchfab.
Kita klik itu. Oh ya, sebentar. Saya belum login. Saya belum sign in. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa assembler, format untuk gambar yang diterima assembler itu hanya FBX. Ya. Nah, di sini tidak ada tulisannya kan FBX. Ini blend, tidak bisa. Blend tidak bisa. Kemudian GITF juga nggak bisa ya. Nah, kemudian USDZ juga nggak bisa. Jadi Bapak dan Ibu harus mencari FBX. Itu dia kelemahan dari Sketchfab. Kita tidak bisa memfilter untuk format yang ada di aplikasinya gitu ya. Jadi itu kelemahannya. Jadi kita betul-betul harus mencari satu persatu. Kira-kira yang sesuai nih yang mana yang akun yang formatnya adalah FBX. Oke, kita cari atom lagi ya. Kemudian kita pilih yang downloadable. Kita coba yang ini. Kita klik. Ya, di sini ada FBX ya, Bapak dan Ibu. Ya, ini dia yang kita cari. FBX. Bukan yang lain ya. GITF ini nggak bisa, USDZ ini nggak bisa. Pokoknya harus selalu diingat format yang bisa di-download hanya FBX untuk assembler. Yuk. FBX kepanjangannya apa, Bu? Berarti link tersebut untuk mencari ya. FBX kepanjangannya apa ya? Mari kita cari. Apa? Saya nyetok FBX. FBX shorter. Oh ya, ini dia. Fax branch. Oh, ferrous benzoate. Ya ini 3D dose distribution. Iya ya, oh ya betul. Ini bentuk 3D. Oke. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa cari. Pak Ayu senang semangat ya, iya. Betul. Nah, Bapak dan Ibu nanti tinggal klik download. Downloadnya FBX ya. Nah, nanti downloadnya saya akan pisahkan di sini untuk Unsika. Kita save terlebih dahulu. Oke, Bapak dan Ibu. Oh, lagi dua acara barengan. Waduh, ini selalu terjadi di setiap pelatihan ya Bapak dan Ibu. Guru-guru biasanya ada rapat yang lain, ada materi yang lain gitu ya. Itu lumayan sedikit mengganggu konsentrasi. Tapi nggak apa-apa, nanti rekamannya bisa ditonton. Oke, Bapak dan Ibu bisa klik ini yang tadi sudah di-download, masih dalam bentuk zip. Bisa diekstrak here. Kemudian nanti ada source dan juga ada textures. Oke, kita akan kembali ke assembler di sini. Oke, nah Bapak dan Ibu untuk mengupload gambar yang tadi, silakan pilih upload 3D. Agak sedikit loading ya. Kemudian kita bisa upload sebentar.
Mantap. Bapak dan Ibu, kita boleh pilih yang tadi saya naruh di sini. Kemudian ada source dan textures ya. Kita klik yang source. Nah, ini gambarnya FBX. Jadi kalau bukan FBX, itu nggak akan kelihatan. Sedang di-download. Oke, ini masih warna putih ya, Bapak dan Ibu. Karena kita belum mengupload si material nih, gitu ya. Yang tadi ada source, ada textures, gitu ya. Nah, kemudian kita pilih yang ini, materials, material. Kemudian kita pilih, kita tinggal klik yang gambarnya ini. Kalau di 3D itu biasanya sudah disediakan untuk warnanya juga. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir, ada 2 folder terpisah. Source itu untuk gambar 3D-nya, kemudian warna itu untuk warnanya. Gitu ya. Bentar. Bentar, sepertinya sedang error. Oke, ini nggak bisa diklik. Sebentar ya. Oke, takutnya ada bugs nih Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya di website-nya masih ada bugs. Jadi, oh, oke, ini kita bisa pilih warna sendiri ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada pilihannya ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan pilih si texture pad. Kemudian kita menyesuaikan dengan yang ada di sini. Di si folder yang kedua, yaitu textures. Ini metalik, kita bisa masukin di metalik. Jadi nanti foldernya atau filenya itu sudah menyesuaikan dengan warna-warna yang ada gitu ya. Oke, sepertinya sedang ada, ya tim assembler sedang mengabarkan bahwa sedang ada sedikit, ya sepertinya sedang ada bugs nih Bapak dan Ibu sekalian ya.
Mohon maaf sebelumnya websitenya sedang ada perbaikan ternyata, makanya texturesnya tidak terlihat gitu ya. Jadi nanti ini akan saya berikan contoh di pertemuan selanjutnya bersama dengan bagaimana membuat interaksi dan juga slides yang ada di aplikasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena sedang ada bugs, jadi kita tidak bisa menambahkan gambar 3D-nya gitu dan sedang dalam perbaikan dari tim assembler seperti itu. Nah, sampai di sini sebelumnya ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Atau mau mencoba dulu di rumah? Oke, Bapak dan Oke, Pak Syarif ada pertanyaan. Bisa difilter tampilan asetnya gratisan atau yang free? Ya, untuk yang Sketchfab, Pak Syarif, itu nggak ada filternya yang tadi ya. Minusnya Sketchfab ini lengkap, tapi dia nggak ada filternya untuk mencari yang mana yang gratis, yang mana yang berbayar. Nah, tapi kalau free 3D, ini dia ada filternya gitu ya. Walaupun tidak terlalu lengkap seperti Sketchfab, tapi dia ada pilihannya gitu. Jadi bisa bahkan ada pilihan untuk yang FBX yang mana gitu ya. Yang free itu dia, kalau 3D juga dia tidak ada pilihannya free atau enggak gitu ya untuk free 3D. Kemudian untuk CG Trader di sini, ini yang tadi saya bilang, biasanya dia besar-besar filenya, tapi di sini filternya itu ada untuk yang free yang mana. Ya, nih, bisa dilihat ya CG Trader bisa diklik ini free. Dan bahkan kita bisa pilih formatnya gitu ya, si FBX. Jadi ada filternya kalau untuk CG Trader dan Free 3D gitu. Yang nggak ada filternya itu hanya di Sketchfab. Tapi gambarnya itu lengkap sekali gitu ya, 3D objeknya di sana. Ya betul, betul Pak Eko. Free 3D sama CG Trader itu ada filternya gitu. Filternya bahkan Free 3D ini ada pilihan free dan juga ada pilihan formatnya gitu ya, FBX gitu. Jadi masing-masing website itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Gitu. Apa ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Ada batasan trial untuk membuka link tersebut atau bebas? Oh, itu bebas. Bebas ya Bapak dan Ibu. Apa ada pertanyaan lagi? Nanti akan dijadwalkan untuk pertemuan yang keempat. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan bugs di dalam aplikasinya sedang ada perbaikan dan juga sedang ada penambahan fitur biasanya, makanya tadi sedang ada bugs. Tapi di next pertemuan nanti saya atau trainer yang lain akan menginformasikan nih untuk bagaimana cara menambahkan 3D yang tadi sampai selesai dan juga untuk membuat interaksi gitu. Apabila tidak ada pertanyaan, nanti misalnya mau dicek dulu nih rekamannya, boleh silahkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian maksudnya ekstensi di Sketchfab banyak kan ya Bu? Extension ya? Iya banyak, tapi yang hanya bisa dibuka di Assembler Studio adalah FBX saja. Kebanyakan memang yang common ya untuk 3D itu FBX, GITF gitu formatnya.
Ya, betul. Sampai sekarang belum ada konverternya ya. Misalnya masih beberapa ada yang bertanya, ada nggak konverter GITF terus ke FBX, itu masih belum ada. Biasanya nggak maksimal jadinya, kalaupun ada gambarnya gitu. Jadi betul-betul harus dibuatnya memang dalam bentuk FBX gitu. Suka dia nanya apakah ada konverternya Bu gitu. Sampai sekarang belum ada konverternya gitu. Jadi kitanya harus mencari sendiri. Apabila Bapak dan Ibu mau cek terlebih dahulu nanti, maksudnya aset ini bisa dibuka selain assembler pakai apa lagi Bu? Aset-aset di yang kita buat di assembler atau yang ada di Sketchfab dan yang lainnya? Sebenarnya kalau kita klik gambarnya itu bisa langsung kebuka sendiri gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di laptop kita tidak ada tidak ada ininya, tidak ada aplikasi untuk membukanya gitu. Kalau kita klik tadi di Sketchfab, dia langsung bisa memperlihatkan bagaimana 3D tersebut akan terlihat gitu. Gitu tanpa perlu di-download seperti itu. Oh, PPT masih belum bisa sih, Pak, gitu. Gitu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya di WhatsApp ya. Dari Unsika dan SMK 1 Karawang, sebelumnya mohon maaf karena saya harus ada lagi pelatihan selanjutnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya di WhatsApp, apabila kurang mengerti bisa di play lagi rekamannya. Sekarang boleh dinyalakan kameranya Bapak dan Ibu, nanti saya akan jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Nanti di sana boleh Bapak dan Ibu bertanya sepuasnya sama tim assembler. Ini udah pada di sekolah ya? Udah tatap muka ya? Oke Bu, iya betul. Oh ya udah tatap muka ya. Ibu Prapti, kemana Ibu Prapti mukanya? Boleh maju. Boleh majuan Ibu. Oh ini seragamnya putih-putih ya hari ini? Enggak, atau memang... Pak Syarif terima kasih ya sudah aktif bertanya. Belakangnya jelek Bu, backgroundnya Bu. Oh Aja iya, saya. oh ya nggak Punten. apa-apa, oke. Nggak apa-apa. Atau lagi pakai alis Ibu, lagi cari kerudung. Biasanya guru-guru lain. Enggak Bu, Oh enggak. enggak, di sekolah ya? Enggak. Biasanya guru-guru Di lain. sekolah ini. Sebentar Mbak Nadia, waktu itu saya mau pakai alis dulu. Oh iya nggak apa-apa, saya tungguin. Gitu. Oke. Boleh ya difoto Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, ada gaya khasnya nggak nih? Gak mungkin saya minta tolong untuk goyang Karawang kan ya gayanya. Terkenalnya itu ya. Oh gini, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian dari Unsika dan SMK 1 Karawang. Ini rekamannya sudah ada di Zoom-nya ya. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya nanti akan saya jadwalkan dan apabila ada pertanyaan boleh bertanya. Sebelumnya mohon maaf karena ada bugs, jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk next step-nya, tapi nanti saya akan pastikan bahwa bugs-nya nggak ada dulu gitu ya pada saat pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih.